Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa uswatuna
وقرة أعيننا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الكرام أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. وقال في آية الأخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang jamaah Jumat, saudaraku seiman, saudaraku seagama, saudaraku seakidah, semoga kelak kita semua menjadi penghuni dan penduduk surga kelak. Dan semoga pula curahan dan ridha Allah di hari yang penuh berkah dan agung ini, kita mengawali niat kita untuk beramal kepada Allah. Selain itu kita menjalin hablum minan nas sesama kita. Untuk pertama, marilah kita semua memanjatkan syukur dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Rahman, pemilik dan penguasa alam semesta. Kita dijadikan sebagai hamba terpilih, hamba yang taat kepadanya. Kita dijadikan dari tanah, kita hidup di atas tanah, dan kemudian kita dimasukkan ke dalam tanah, dan akhirnya juga kita dibangkitkan dari tanah itu pula untuk menghadap hari yang terakhir, yaitu yaumil ba'si, hari kebangkitan dan hari berbangkit. Teruslah kita dalam iman, teruslah kita dalam Islam, perkokohlah diri kita dengan ma'rifah dan ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak putus dan tak pernah berhenti denyut jantung dan kalimat-kalimat yang kita lantunkan, salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi dan Rasul yang diutus terakhir, tak ada lagi dan tak mungkin pernah ada lagi dan tidak akan pernah ada lagi Rasul dan Nabi sesudah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua umatnya ini semuanya akan mendapatkan dan akan mengharapkan syafaat dari baginda Rasul. Semoga kelak kita pula orang yang pertama akan datang di hadapan Rasulullah menerima syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kewajiban bagi khatib untuk berwasiat terhadap dirinya dan kepada kita semua hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Marilah kita terus menerus mengisi sisi-sisi kehidupan kita dalam segala aspek kehidupan ini dengan tetap berbaringan dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa akan bisa menjamin dan pasti menjamin keselamatan kita, menelusuri dan menapaki kehidupan kita di dunia ini, dan semoga kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, di hari ini tepatnya tanggal hari 4 bulan Sya'ban tahun 1447 Hijriah, yang insyaallah tentu kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sebelum itu izinkan khatib
untuk mengajak kita merenung dan bermuhasabah. Kurang lebih 2 bulan yang lalu kita diuji oleh Allah. Dari ujian itu menjadi tolok ukur bagi kita sebagai hamba yang beriman. Akankah naik tingkat keimanan kita atau akan kendor dan surutkah, dan akan dangkalkah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas cobaan yang barangkali itu masih sedikit sekali dibanding dengan cobaan-cobaan yang didatangkan oleh Allah kepada rasul-rasul terdahulu. Bayangkan saja di masa Nabi Nuh alaihi salam, na'udzubillah kita tidak sanggup itu. Di masa Namrud, di masa rasul-rasul yang lain, yang semuanya itu menjadi iktibar dan tazkirah kepada kita. Hari ini Aceh, 3 provinsi, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, masih dalam keadaan berduka. Mudah-mudahan duka ini akan menjadikan keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Kita amat prihatin sampai hari ini. Saudara-saudara kita di Aceh Tamiya, saudara-saudara kita di belahan utara dan timur sana, terus belum mendapatkan kepastian. Masih ada yang tinggal di barak-barak, masih banyak mengharapkan bantuan-bantuan dari sesama kita. Moga-moga mereka yang menghabiskan nafas terakhirnya dengan husnul khatimah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kepada yang ditinggalkan tetap dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sabar menghadapi berbagai tantangan ini. Musibah banjir, tanah longsor, erat kaitannya dengan surat Taha ayat 55 yang khatib bacakan tadi. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Hai manusia, sadar, Allah mengingatkan kita. Mari kita merenung. Kita ini tidak ada apanya. Kita ini siapa-siapa tidak. Kita ini adalah makhluk dari sekian banyak makhluk yang alhamdulillah kita terpilih sebagai manusia yang diberikan derajat dan martabat sebagai khalifatum fil ard, yang akan mengelola, mengurus, mengeksploitasi dan mengeksploitasi hasil-hasil bumi ini untuk kita kelola dalam rangka kita menuju kesejahteraan masa depan kita, masa depan duniawi kita, masa depan akhirat kita. Tinggal kepada kita semua, akankah kita mampu menjadikan semua yang diberikan Allah ini untuk kita syukuri. Di dalam surah Ar-Rahman 31 kali Allah mengulang-ulangi kita kalimat yang sama, mengingat-ingatkan kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah seakan-akan menantang kita, menanya kita, berdialog dengan kita untuk kita jawab. Nikmatku yang mana lagi hai hambaku yang kamu dustai? Pertanyaan Allah ini kepada manusia, bukan pertanyaan Allah kepada makhluk hayawan, bukan kepada makhluk flora, bukan kepada jin, bukan kepada syaitan, bukan kepada malaikat, kepada kita, karena kita yang menerima Al-Quran yang menjadi sumber hidayah dan petunjuk kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 31 kali diulang-ulangi. Nikmatku yang mana lagi yang kamu dustai? Kamu yang berdusta atau saya yang berdusta? Seakan-akan begitu dialog kita dengan Allah, ternyata kita yang mendustai. Kita sering mendustai kesehatan kita, kita sering mendustai jabatan kita, kita sering mendustai kehidupan kita. Betapa banyak nikmat Allah yang telah kita terima, yang sampai hari ini tak seorang pun malaikat datang menagih restribusi untuk membayar semua yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita pernah membayar oksigen yang kita hirup? Adakah kita pernah membayar tempat tinggal kita? PBB yang kita bayar untuk kepentingan pembangunan nasional kita, bukan kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah menginginkan dari sekian banyak nikmat yang kita terima, sejauh mana kesyukuran dan sejauh mana
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah wahai manusia, kata Allah, darinya tanah kami ciptakan kamu, kemudian padanya kamu akan dikembalikan, dan dari tanah itu pula kamu akan dibangkitkan nanti di hari berbangkit. Kita merenung, kita tahu ciptaan dari Adam, dalam penciptaan manusia dari tanah. Kita manfaatkan tanah, kita kelola tanah, kita beraktivitas, kita aktif dan berinteraksi sosial sama kita di atas tanah. Pada saatnya kita bersujud, kita mencium tanah. Bayangkan saja saudara-saudaraku, untuk iktibar kepada kita, ketika kita sujud, siapapun kita, siapapun dan apapun martabat dan jabatan kita, sehebat apapun kita, pada saat kita bersujud, status kita sama. Identitas kita yang membedakan hanyalah di dalam takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersujud, kepala kita sebagai mahkota kita dari organ yang termulia bersujud mencium tanah, setingkat dia dengan tanah, maafnya lebih tinggi lagi panggung kita, lebih tinggi lagi punggung kita. Bayangkan itu, betapa Allah mengingatkan kita. Makanya marilah lihat diri kita pada waktu sujud. Jangan lihat diri kita ketika kita sebagai seorang pejabat, jangan lihat diri kita sebagai seorang konglomerat, jangan lihat diri kita sebagai seorang teknorat, tapi marilah lihat diri kita pada waktu kita akan bersujud, dan dalam sujud panjang kita memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan, kita dari tanah akan kembali kepada tanah, dan dari tanah kita akan dibangkitkan untuk kita mempertanggungjawabkan semuanya. Maka oleh sebab itu, sebagai khalifah di bumi, berkewajiban kita merawat, memelihara, menjaga tanah, atau dalam pengertian umum menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Ini sebagai sebuah kewajiban. Haramlah dan dosa besarlah kita bila kita tidak mampu mengelola dengan baik bumi yang diberikan Allah, bumi yang diserahkan tugasnya kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat lain di dalam surah Al-Baqarah ayat 28, Allah ingatkan, kaifa takfuruna billah, kenapa menjadikan diri kamu itu durhaka kepada Allah? Apa sebabnya? Allah seakan bertanya, kaifa takfuruna billah, apalagi wahai hambaku menjadikan kamu menjadi durhaka kepada Allah, kafir kepada Allah? Bukankah kamu sadar kamu itu amwata? Awal dari proses kejadian kamu mati. Kamu tidak bernapas di dalam rahim kandungan ibu. Kita tidak apa-apa. Kita memakan kotoran-kotoran dan sisa-sisa makanan dari ibu kita di dalam rahim. Siapapun kita, bukan berarti kita terlahir, bukan berarti dalam kandungan ibu kita seperti apa yang ada hari ini. Kita tidak tahu apa-apa, tapi ketika Allah berikan dan ditiupkan ruh kepada kita, berproses selanjutnya kita lahir ke alam musyahada ini. Allah berikan segala kesempurnaan nikmatnya menjadi sarana, menjadi fasilitas untuk menunjang dan mengisi kehidupan kita, yang tujuan akhirnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu tahu bahwa kamu awalnya mati, fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan kamu. Hari ini kita hidup, tapi ingat, hidup hari ini adalah untuk tahap hidup berikutnya. Tsumma yumitukum, kamu akan dimatikan, akan bersatu dengan tanah kembali. Syukur kalau kita diterima tanah. Tapi bila kita menjadi tuan tanah, tentu si tanah akan bertasbih kepada Allah, menjawab, adakah patut aku ya Allah menerima hambamu ini yang banyak menjadikan bencana, yang banyak melahirkan malapetaka, yang banyak membuat keonaran. Bumi berkata, bumi akan menyampaikan tolakannya kepada Allah bila seorang hamba tidak diterimanya, tapi semata-mata hanya kasih sayang Allah. Allah tak pernah menghukum kita. Jika karena bumi mengatakan, saya tidak menerima hambamu ini ya Allah, karena hambamu ini agak asing dari yang lain, tidak seperti yang banyak dalam beramal salih,
Tidak seperti hamba-hambamu yang bangun di tengah malam bermunajat kepadamu memohonkan ampunan. Hambamu ini agak istimewa, dari yang luar biasa istimewa. Tapi Allah tak pernah menyahuti kata-kata daripada tanah. Kalau saja disahutinya dalam bahasa kita, janganlah engkau tolak wahai tanah, tapi kapik gadangkan sesungguh-sungguhnya, dahsyat. Tapi Allah tak pernah sekejam itu. Kitalah yang berlaku kejam kepada Allah. Kitalah yang selalu berlaku kasar kepada Allah. Kitalah yang selalu murka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa kita, Allah sudah jawab, wahai hamba-hambaku, kamu jangan berputus asa. Sebesar apapun kesalahanmu, sebesar apapun dosamu, lebih besar ampunanku daripada kesalahan yang kamu lakukan. Sepanjang kita sadar bahwa kita hamba Allah, sepanjang kita sadar bahwa kita makhluk Allah untuk kita beribadah dan memohon taubat kepadanya. Setelah yumitukum, setelah kita mati, tsumma yuhyikum, kemudian kamu akan dihidupkan kembali dan hidup untuk selama-lamanya. Kita akan menerima semua ganjaran kebaikan dan keburukan dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat sepanjang hidup kita di dunia ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sirkulasi kehidupan itulah dia. Hidup, mati, mati, hidup, dan hidup selama-lamanya. Dan pada hidup selama-lamanya takkan pernah mati. Disitulah kita akan menerima segala nikmat dari Allah, jika kita orang-orang yang tergolong dalam orang-orang saleh. Tetapi na'udzubillah, jika kita orang-orang yang tak pernah menyembah Allah, tak pernah menaburkan kebaikan, tak pernah berinteraksi sosial dan kesalihan sosial, tidak pernah membagi hati, tidak pernah berbagi perasaan, tidak pernah berbagi kasih sayang, tentu azablah yang akan kita terima. Jamaah yang dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah lagi bahwa di hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, dan insyaAllah kita akan menghadapi bulan Ramadan. Dari sebagian mufassirin mengatakan Sya'ban yang berasal dari kata sya'ib adalah tanjakan, dalam pengertiannya adalah jalan di atas gunung. Pengertian secara umum bahwa dimaknai Sya'ban ini adalah bulan pendakian. Tentu pendakian ini sedikit agak terjal barangkali. Pendakian ini tentu barangkali relatif seperti pendakian-pendakian di belokan-belokan dan di gunung pegunungan. Tapi yang jelas Sya'ban ini kita masa tahap menaiki untuk sampai kepada Ramadan yang akan datang. Jamaah, mari kita mengenal apa sesungguhnya kemuliaan dan keagungan yang tersembunyi, tersimpan dan terrahasia di dalam keagungan Ramadan ini. Setidaknya khatib ingin mencoba kita menyampaikan kepada kita, setidak-tidaknya ada 3 hal penting, peristiwa penting yang terjadi di dalam bulan Sya'ban ini. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bulan Sya'ban ini turunnya ayat surat Al-Ahzab ayat 56 yang memerintahkan kita berselawat kepada baginda Rasul dengan bunyi ayat Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Malaikat Jibril menyampaikan ayat ini kepada baginda Rasul untuk perintah kepada umatnya berselawat dan memperbanyak selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita terjemahkan ayat tadi. Sesungguhnya Allah dan malaikat, orang-orang yang beriman diperintahkan berselawat kepada Nabi yang mulia dan Nabi yang agung. Ada tingkatan 3 selawat. Selawat Allah, karena di dalam ayat tadi disebut innallaha, sesungguhnya Allah berselawat. Jangankan semodel kita manusia-manusia yang biasa, Allah yang maha agung, Allah penguasa, pencipta berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengertian selawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berupa pujian.
Kita di dalam tahiyat kita baca ketika kita bertasyahud awal atau tasyahud akhir, Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak seorang rasul dari selain Nabi Muhammad yang dicantumkan di dalam Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Dan begitulah penghormatan Allah, tidak langsung menyebut nama Muhammad, tapi menyebut Nabi, menyebut Rasul. Salawat Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah pujian. Lalu salawat yang kedua adalah salawat malaikat. Di dalam ayat tadi, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat malaikat adalah berupa doa-doa yang dipanjatkan oleh malaikat, bukan hanya malaikat yang berada mengawal bumi, mengawal alam semesta, malaikat yang puluhan ribu banyaknya malaikat. Meskipun yang 10 kita wajib ketahui, tapi malaikat sungguh banyak. Semuanya berdoa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para malaikat berdoa terhadap Nabi kita, limpahan syafaat dari doa malaikat sampai juga kepada kita. Betapa mulianya kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah keterangan menjelaskan bahwa nanti di hari kiamat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semua berbangkit, Rasulullah berdiri di 3 tempat. Kenapa Nabi berdiri di 3 tempat itu? Untuk menunggu kita umatnya. Mari kita persiapkan. Akankah kita bersua? Akankah kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau kita akan transit di berbagai neraka? Na'udzubillah. Semoga kita tidak akan pernah transit di berbagai neraka-neraka itu. Tapi begitu berbangkit, kita mendengar suara seruan daripada malaikat untuk menghadiri undangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi menunggu kita nanti di Yaumil Mahsyar, yaitu berdekatan dengan telaga Al-Kautsar. Nabi mendekati Al-Kautsar. Yang kita tahu, Al-Kautsar adalah telaga surga yang Allah ciptakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Di saat itu dahaga luar biasa dahsyatnya. Tapi ketika kita mendapat undangan resmi dari Rasulullah, kita mendekat Rasulullah, beliau menyuguhkan air yang bersumber dari surga, yaitu telaga Al-Kautsar tadi, maka hilanglah rasa dahaga sepanjang masanya. Tidak akan pernah haus, tidak akan pernah dahaga ketika kita merengkuh, yaitunya ma'ul Al-Kautsar, air Kautsar. Kenapa Rasulullah memberikan Al-Kautsar kepada kita? Karena Rasulullah sangat cinta kepada kita, karena kita selalu berselawat kepada baginda Nabi. Maka perbanyaklah berselawat untuk seterusnya, bukan hanya di bulan Sya'ban, tapi bulan-bulan berikutnya. Yang kedua, Rasulullah menunggu kita. Rasulullah menunggu kita di dekat hisab, di dekat mizan. Pada waktu itu kita akan bermizan, ditimbang kebaikan kita, diperhitungkan amal kita, hisab. Tidak ada yang lain memberikan syafaat kecuali syafaat baginda Rasul. Rasul-rasul yang 24 tidak diberikan wewenang oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat terhadap umat-umatnya. Tapi baginda Nabi dengan keagungan dan kemuliaannya, hanya Rasul satu-satunya yang akan memberikan syafaat nanti. Itulah baginda Rasul. Maka ditunggulah dan dinantilah kita di dekat yang disebut tadi Al-Mizan atau Al-Hisab. Untuk apa? Allah, Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita. Alhamdulillah, kita berhasil dari mizan, kita berhasil pada waktu hisab. InsyaAllah kalau kita bersama Rasulullah di dalam surganya. Yang ketiga, terakhir, Rasulullah menunggu kita umatnya di kepala jembatan Siratal Mustaqim. Kalau istilah orang PU Abutmen, di kepala jembatan Siratal Mustaqim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menunggu umatnya. Kita akan mendapatkan undangan semuanya, mudah-mudahanlah kita akan mendapatkan undangan untuk memenuhi undangan Rasulullah, untuk bersua dengan beliau di dekat jembatan Siratal Mustaqim. Apa gunanya Rasulullah berdiri di dekat Siratal Mustaqim? Rasulullah memberikan syafaat kepada umat-umatnya yang selalu memperbanyak selawat kepada beliau.
Selawat bukan bid'ah. Allah tak pernah melakukan yang bid'ah. Jika selawat itu dikatakan bid'ah, maka orang yang nomor satu melakukan bid'ah untuk berselawat adalah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Tentu ini akan tertolak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian di dalam bulan Sya'ban ini turunnya perintah kewajiban berpuasa pada tahun kedua Hijriah. Ketika 2 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota suci Madinah Al-Munawwarah, turun perintah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah yang kedua di ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka dalam sejarah mencatat bahwa hanya Rasulullah 9 kali sempat berpuasa. Karena pada tahun ke-11 Hijriah sebelum Ramadan di Rabiul Awal beliau menghembuskan nafas terakhir. Semoga beliau tetap dalam ridha dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti inilah pentingnya kita memuliakan bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga, turunnya perintah pengalihan arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestin ke Ka'bah Al-Musyarrafah di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita berpedoman kepada Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qurtubi dalam kitabnya menjelaskan bahwa sesungguhnya peristiwa yang terjadi pada waktu turunnya ayat mengalihkan dan peralihan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram adalah pada malam nisfu Sya'ban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Ka'bah bukan satu-satunya yang kita sembah, tapi ini sebuah perlambangan kesatuan tauhid. Kita satu dalam tauhid, kita bersama dalam ibadah, kita bersatu dan kokoh dalam bermuasyarah bil ma'ruf sesama kita. Begitu indahnya Islam, begitu indahnya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan Sya'ban, tepatnya pada malam nisfu Sya'ban, arah kiblat berubah. Kita tidak lagi berkiblat ke Masjidil Aqsa di Palestin, tapi kita berkiblat dan seterusnya akan berkiblat ke Masjidil Haram, yaitu di Ka'bah Al-Musyarrafah. Mudah-mudahan umat Islam akan tahu arah kiblat. Banyak saat ini saudara-saudara kita tidak tahu arah kiblat. Banyak saudara-saudara di antara kita yang banyak ini tidak tahu posisinya sedang menghadap apa dia. Tidak tahu dia arah kiblat, bagaimana bisa untuk husnul khatimah. Tapi kita pastikan bahwa kita orang yang tahu dengan kiblat. Kita mengenal Ka'bah, kita mengenal Madinah, kita mengenal Masjidil Haram. Semoga dari 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban ini bisa menjadi renungan dan kajian untuk kita membekali diri kita, meningkatkan derajat kemanusiaan kita menjadi manusia yang bermartabat, manusia yang disebut dengan manusia yang sempurna, insanul kamil dalam pengertian lahir dan batin, dunia akhirat terisi dalam relung kalbu kita, dan insyaallah kesuksesan hakiki akan kita dapatkan. Hari ini sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, kita terus bergelut, kita terus mengisi berbagai kegiatan kita di dunia ini. Sebentar lagi kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari khutbah Jumat ini, Rasulullah dalam sebuah pesan beliau yang terima pesan ini dari malaikat Jibril. Ketika Rasulullah berada di dalam masjid, malaikat Jibril datang. Itulah yang kita sebut dengan babu Jibril. Orang-orang yang sudah ke Mekah, orang-orang yang sudah melaksanakan haji dan umrah pasti tahu yang disebut dengan babu Jibril. Ketika kita keluar dari yang disebut dengan ziarah makam Rasulullah, kita menuju Baqi. Sebelum kita Baqi, kita keluar dari pintu babu Jibril. Di sanalah Jibril menyampaikan beberapa pesan kepada Rasulullah, yang itu tentunya sebagai wasiat untuk kita semua. Aish ma syi'ta fa innaka maitun. Wahai umatku, kata Rasulullah, hiduplah kamu.
Tapi ingat, hidupmu itu pendek sekali waktunya. Hanya sebatas antara azan dengan salat. Kamu datang ke dunia disambut dengan azan. Kamu diantar pulang ke hadirat Allah dilepas dengan salat jenazah. Maka beruntunglah orang yang sehari ini masih bisa salat di belakang imam. Kita khawatir karena kita tak pernah salat di belakang imam. Pada saatnya nanti kita akan disalatkan di hadapan imam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah kamu sesungguhnya, berbuatlah apa yang sekehendak hatimu, apa yang kau maui, silakan berbuat. Tapi ingat bahwa kamu akan dibalasi dari semua apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada umatnya, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariqum bih. Cintailah apa saja yang ada di dunia ini yang diamanahkan Allah. Cintailah, cinta jabatan, cinta kekayaan, cinta diri, cinta keluarga, cinta segala yang dicintai. Tapi ingat, kamu akan berpisah dari apa yang kamu cintai. Itulah fakta dan kenyataan dalam siklus kehidupan kita. Semoga kita yang hadir di sini semuanya mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah. Akhirnya kita selesaikan tugas hidup kita di dunia dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya Rabb antal azizul hakim wa antar raufur rahim wa anta rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa uswatuna wa qurrata ayunina wa imamuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-kirami ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا الله يا ربنا يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت يا ربنا خير الفاتحين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.